Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, terima kasih bisa meluangkan waktu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan adanya sebuah peristiwa hukum yang menurut saya aneh dan janggal sepanjang profesi saya sebagai advokat. Jadi ada dua sertifikat yang ini diterbitkan tahun 1998, yang ini tahun 2001. Yang ini masih menggunakan Departemen Dalam Negeri. Ini sudah Badan Pertahanan Nasional. Padahal ini sejak tahun 91 sudah tidak berlaku. Tapi tahun 98 sudah masih digunakan. Kemudian pada waktu mau pembelian oleh klien saya, yang saya namanya Pak Suyati, itu sudah diperiksa. Jadi kalau mau AJB itu kan diperiksakan dulu di kantor pertanahan setempat, dalam ini kantor pertanahan Kota Surakarta. Ini sudah dicek oleh Notaris Sunarto dan Notaris RR. Ini dinyatakan sesuai dengan daftar yang ada di kantor pertanahan Kota Surakarta. ISA. Nah, sementara yang ini dinyatakan ditulis sertifikat ini tidak diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Surakarta. Yang meminta Notaris Arinto. Nah, yang menjadi aneh, jadi justru yang dinyatakan tidak diterbitkan oleh kantor pertanahan Surakarta ini dalam proses peradilan ketika terjadi persengketaan ini dimenangkan. Ini memang peristiwa hukum yang luar biasa menurut saya. Saya sebagai advokat ini keadaan yang sangat luar biasa. Lalu ketahuannya itu palsu, maka akhirnya memang melalui proses hukumnya seperti apa, Mas? Jadi ini dulu pernah diajukan di PT UN, saya tidak terlibat dalam itu. Kemudian setelah ini dinyatakan kalah, Pak Suyati ini, kemudian saya menangani, dan kemudian setelah saya periksa, loh ini kok sudah dinyatakan tidak sesuai dengan tidak diterbitkan oleh kantor pertanahan Surakarta kok bisa menang. Nah ini kan, dan ini menjadi kajian hukum di perguruan tinggi, sertifikat yang dinyatakan tidak diterbitkan oleh kantor pertanahan bisa memenangkan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan. Ini mohon aprobat hukum yang luar biasa. Anda tahu sisi gelap di dunia peradilan kita. Pak, dampaknya dari terbitnya sertifikat itu sendiri apa? Nah, sekarang ini kemudian setelah panjang sekali ya, ini PT UN tahun 2014, kemudian saya menangani mulai tahun 2015. Setelah kalah di PT UN itu, kita beradakan perlawanan, kita sudah ajukan perlawanan hukum, dan kemudian dinyatakan di perkara 165 itu dinyatakan bahwa untuk membuktikan itu tentang ketidakbenarannya itu harus melalui peradilan pidana dulu. Setelah putusan 165 tahun 2019, saya melaporkan ini ke Polresta Surakarta. Hingga saat ini belum ada kelanjutan. 2019, jadi sudah berapa tahun? 6 tahun
tahun, hampir 7 tahun lah. Ada wallahu alam, mungkin sedang sibuk atau apa, tetapi ini sebuah prestasi yang menurut saya akhirnya kalau ada pemikiran ada reformasi kepolisian itu wajar-wajar saja lah. Nah, dampak dari ini kemudian Suyadi ini tangannya mau dieksekusi pada tanggal 12 besok lusa. Anehnya, saya tanya tadi baru saya ngecek ke BPN, ke Badan Pertanahan Nasional, mereka tidak dapat undangan untuk eksekusi itu. Padahal tanah itu pasti kalau terkait dengan tanah, BPN diundang untuk mengkonfirmasi validitas apa yang akan dieksekusi itu. Kalau di BPN sesuai dengan buku tanah, yang sesuai adalah ini, punya Pak Suyadi. Itu memang dari proses transaksi jual belinya yang sah ya Pak? Sah, katanya sah. Tahun berapa itu 2013. belinya? 2013. Dari Pak yang asli yang P3? Iya, dari Pak Subarno. Ini setelah langkah hukumnya sudah diputuskan ini yang dimenangkan, akan dilakukan eksekusi ya tanggal 12 besok. Kamis. Lalu langkah hukum berikutnya seperti apa Mas? Begini, terkait dengan eksekusi, klien saya insya Allah taat hukum ya, taat hukum sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, nanti akan kita lihat, perhatikan di dalam putusan eksekusinya itu seperti apa, karena tidak jarang putusan eksekusinya itu salah, tidak jarang. Saya sudah menemukan beberapa kali putusan eksekusinya itu salah sehingga akhirnya batal demi hukum dan akhirnya batal eksekusi. Nah, dan yang anehnya di pemberitahuan eksekusi ini, saya selaku lawyernya, pengacaranya Pak Suyadi, baru menerima kemarin siang. Pak Suyadinya baru kemarin sore. Karena yang eksekusi kan pasti harus pindah-pindah dan sebagainya. Ini menurut saya sangat tidak manusiawi. Sangat tidak manusiawi. Dari eksekusi itu ada kejanggalan Mas? Ada kejanggalan. Nah, ini. Objek eksekusi berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas sertifikat hak milik nomor 4648 seluas 479 tercatat atas nama Subarno. Di BPN tidak atas nama Subarno. Di BPN sesuai atas nama Suyadi. Dan sampai saat ini atas nama Suyadi itu belum dicabut. Jadi atas namanya Suyadi, bukan Subarno. Jadi tidak sinkron ya antara yang sertifikat ini yang sama yang satunya ya Mas ya. Kalau nanti konsisten seperti ini, maka harus batal demi hukum. Jadi error en objekto namanya. Jadi objeknya salah. Kalau seperti ini. Tapi sekali lagi sekarang kan sedang terjadi banyak akrobat hukum. Kalau mengacu eksekusi ini berarti pemiliknya yang pertama tadi atas namanya Pak Subarno. Subarno yang dieksekusi atas namanya Pak Subarno. Iya. Itu aneh no berarti. Yang sekarang udah atas namanya Suyadi. Iya ya. Aslinya itu Pak Subarno tadi, yang dieksekusi itu atas namanya Pak Subarno. Itu atas Subarno. Yang mana? Yang sama Subarno sudah ada. Kalau namanya Suyadi. Harus kemudian keanehan-keanehan yang